Konnichiwa minasang, balik lagi bersama saya Atina Zaitun Amirul Mujahidin. Nah, pada video kali ini tuh kita sudah memasuki Superlab yang keempat ya teman-teman. Nah, untuk file Superlab-nya sudah saya buka. Kalian bisa download di deskripsi video saya ya teman-teman. Nah, di sini itu isinya ada instruction, kemudian topik. Nah, di sini itu untuk langkah-langkahnya dibagi menjadi beberapa part. Kemudian di sebelah kanan di sini sudah ada topologi yang sudah dipersiapkan. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama, yaitu basic configuration. Nah, seperti biasa, kita itu disuruh untuk mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasikan enable secret pada setiap router dan switch dengan password yang sama, yaitu SID. Langsung saja kita mulai dari yang sebelah sini. Ini kita langsung saja buka, kemudian ke CLI. Ini kita enter, kita masuk. Di sini kita ubah hostname-nya menjadi switch 1. Kemudian kita berikan enable secret yaitu SID. Ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba cek. Kita exit. Nah, langsung saja kita masuk, maka kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Langsung saja kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita juga akan melakukan hal yang sama untuk multi-layer switch, kemudian router, dan juga switch-switch lainnya. Nah, pada proses kali ini saya akan percepat ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya konfigurasikan semua ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk mengecek pada check result. Nah, pada switch 7 ini belum masuk ya teman-teman. Kita coba ulangi lagi ke switch 7. Kita exit dulu. Exit lagi, kemudian di sini kita coba masuk lagi. Tapi di sini sudah disuruh masukin password nih teman-teman. Berarti di sini itu sudah bisa, tetapi ada sedikit bug pada resultnya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini coba kita cek lagi apakah sudah bisa. Nah, di sini tuh tetap tidak bisa, teman-teman. Berarti benar ini ngebug ya. Lanjut ke part yang kedua, yaitu konfigurasi Ether channel switch 1 dan juga switch 2. Nah, di sini tuh kita akan mengkonfigurasikan Ether channel LACP antara lain yaitu switch 1 dan juga switch 2 ya teman-teman. Nah, saya akan bahas kembali untuk Ether channel. Nah, nantinya itu artinya kita akan menggabungkan port. Nah, bisa kalian lihat di sini itu terdapat 3 port ya teman-teman. Nah, nantinya itu kita akan membuat mereka itu bergabung, tetapi bukan dalam artian fisik, tetapi dalam bentuk struktur atau konfigurasinya. Jadi nantinya itu, dia itu kan ada 3 interface. Nah, nanti itu kita akan gabungkan. Langsung saja kita mulai dari switch 1. Nah, dia kan tidak terlihat untuk interface-nya. Kita bisa cek, kita masuk dulu. Nah, di sini tuh kita bisa cek menggunakan perintah do show cdp neighbor. Ini saya singkat saja. Nah, di sini itu interface-nya itu ada FA 0/1 sampai 3. Langsung saja kita masuk ya, teman-teman. Interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita enter. Kemudian di sini tuh kita baca pada instruksinya. Kita itu disuruh konfigurasikan aktif pada switch 1. Nah, ini yang sedang kita konfigurasikan. Dan juga kita akan menggunakan Ether channel ID yaitu 1. Nah, langsung saja kita ketikkan channel strip group spasi 1, ini ada sedikit typo. Spasi 1 mode aktif. Nah, kenapa kita menggunakan aktif? Nah, di sini itu kan ada tulisannya switch 1 sebagai aktif, kemudian switch 2 sebagai pasif. Nah, aktif itu artinya dia itu yang mengajak, kemudian pasif itu dia itu sebagai yang diajak ya teman-teman. Langsung saja kita enter. Ini kita enter lagi, kemudian di sini kita bisa ketikkan channel strip protocol spasi LACP. Kemudian di sini kita enter.
Nah, kita bisa cek menggunakan perintah do-show ether summary. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini itu akan kelihatan dia itu port yang digabungkan itu menjadi port 1 ya teman-teman. Do-show ether summary. Ini kita enter. Nah, dia juga menggunakan port 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa percepat, yang di sini kita klik. Maka di sini untuk kabelnya sudah hijau semua ya teman-teman, yang berarti yaitu tidak ada yang terblokir dan juga sudah menjadi satu untuk interface-nya. Nah, lanjut untuk part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan juga router 4. Nah, kita itu akan membuat VLAN dengan sesuai nama yang tertera di display, kemudian konfigurasikan allow VLAN, kemudian konfigurasi port fast, lalu DHCP juga dengan DNS server 1.3, dan juga ini ada IP untuk setiap VLAN ya teman-teman. Nah, langsung saja kita konfigurasikan, kita masuk ke dalam switch 1. Nah, di sini kita exit dulu, kemudian kita membuat VLAN 7 sampai 9. Di sini saya akan percepat untuk prosesnya. Nah, ini sudah selesai untuk membuat VLAN-nya, kemudian saya juga akan menghubungkan untuk interface yang mengarah ke VLAN-VLAN-nya. Nah, pertama ini saya masukkan, ini kita exit dulu, kemudian kita masukkan interface-nya, yaitu interface range FA 0/4 sampai 5, kemudian kita ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 8, kemudian jangan lupa spanning port fast. Nah, ini sudah ya teman-teman. Ini kita masuk ke interface range FA 0/6 sampai 7, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 9. Ini kita enter spanning port fast. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kalian lihat nih, di sini saya juga akan mengkonfigurasikan untuk interface yang mengarah ke router dan juga ke switch yang di bawah ini. Nah, pertama-tama saya itu akan konfigurasikan untuk yang mengarah ke router, yaitu dia menggunakan kabel FA 0/8. Ini kita exit dulu, kemudian kita masukkan interface FA 0/8. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 7 sampai 8. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu akan rangkan untuk yang mengarah ke switch 2. Nah, dia itu tadi menggunakan port fast 1 ya teman-teman. Langsung saja ini kita exit dulu, kemudian masuk ke interface port fast 1. Ini kita enter, kemudian di sini ketikkan switch port mode access, mode trunk, switch port trunk, allow VLAN 7 sampai 9. Kemudian di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke switch 2. Ini kita buka. Kemudian ini saya exit dulu. Di sini juga kita akan membuat VLAN. Langsung saja kita skip aja ya teman-teman untuk prosesnya. Nah, di sini sudah selesai membuat VLAN. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan untuk interface-nya. Ini kita exit dan caps lock interface range FA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 7. Kemudian spanning port fast. Nah, ini sudah. Kemudian di sini kita exit, masuk ke dalam interface range FA 0/6 sampai 7, switch port mode access,
switch port access VLAN 8. Kemudian di sini kita enter spanning port face. Ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga akan terangkan untuk yang mengarah ke router satunya. Di sini sudah saya exit, kemudian kita masukkan interface tadi itu menggunakan port face 1. Langsung saja kita ketikkan switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 7 sampai 8. Nah, ini sebentar. Ini ada sedikit typo, kurang spasi. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu kita disuruh untuk konfigurasikan DHCP server pada router 4. Nah, kemudian kita akan mengecualikan juga untuk IP-IP-nya. Langsung saja kita pergi ke router 4 yang ini ya teman-teman. Ini kita masuk kembali. Nah, kemudian sebelum kita konfigurasikan, di sini saya juga akan menyalakan untuk interface yang ini. Caranya itu kita ketikkan interface. Ini interface-nya gig 0/1. Langsung saja kita ketikkan interface gig 0/1. Kemudian di sini no shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman untuk interface-nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat sub interface. Pertama kita masuk ke dalam interface gig 0/1.7. Ini kita enter, kemudian encapsulation.1q7. Ini kita beri spasi, lalu di sini kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 7.1. 198.168.7.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Langsung saja kita enter. Kemudian di sini saya akan mengulanginya sampai 9. Di sini saya akan percepat. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan konfigurasikan DHCP pool. Kita exit dulu, kita ketikkan IP DHCP pool spasi VLAN 7. Kemudian kita berikan networknya yaitu 192.168.7.0, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya ada default router yaitu 192.168.7.1, lalu DNS server 192.168.7 berapa ini kita lihat, ini menggunakan .1.3. Nah, ini sudah ya teman-teman, kita akan ulangi sampai VLAN 9. Di sini saya akan percepat. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya juga akan mengecualikan IP atau exclude address. Nah, langsung saja kita ketikkan IP DHCP exclude strip address. Nah, kita masukkan untuk IP-nya yaitu 192.168.7.1. Kemudian kita enter. Kemudian yang 8 dan juga yang 9. Di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk merequest IP. Kita mulai dari VLAN 7 dulu. Kita pergi ke desktop, IP configuration, kita request IP-nya. Nah, dia sudah muncul. Kemudian kita coba pada VLAN 8, desktop IP configuration DHCP. Dia juga sudah muncul. Nah, lanjut untuk part yang keempat yaitu konfigurasi Ether channel switch 3 dan juga switch 4. Yang di sini ya teman-teman, yang mana di sini tuh kita akan mengkonfigurasikan dengan PAGP antara switch 3 dan juga switch 4. Kemudian kita menggunakan Ether channel ID-nya itu 2, dengan switch 3 menggunakan desirable dan juga switch 4 menggunakan auto. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita pergi ke switch 3. Ini kita masuk dulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita cek menggunakan perintah do show
CDP naik. Kemudian di sini kita enter, yaitu menggunakan fast Ethernet 02, 03, dan juga 08. Nah, langsung saja kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, kemudian di sini koma FA0/8. Kemudian di sini kita enter, lalu di sini kita ketikkan channel strip group. Ini menggunakan 2 ya teman-teman. Kemudian mode desirable. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan channel protokol. Channel protokol PAJP. Kemudian di sini kita enter. Ini kita ulang saja. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita cek menggunakan to show spasi ether spasi summary. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini tuh dia menggunakan port 2 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita pergi ke switch 4-nya. Ini kita masuk dulu NSID conft. Ini sedikit typo, conft. Ini kelebihan F. Selanjutnya di sini kita bisa cek menggunakan perintah to show CDP neighbor. Nah, di sini dia menggunakan 1, 2, dan juga 7. Langsung saja kita masukkan interface range FA0/1 sampai 2, FA0/7. Nah, di sini kita ketikkan channel group spasi 2, mode di sini menggunakan auto. Ini kita enter. Ini kita enter lagi, kemudian kita ketikkan channel strip protocol spasi PAJP. Kemudian di sini kita bisa enter, lalu kita cek menggunakan to show ether summary. Nah, dia juga menggunakan port 2. Selanjutnya ini kita bisa silang, ini kita bisa percepat yang ini. Ini kita coba hilangkan dulu untuk ininya ya teman-teman, labelnya. Nah, dia di sini sudah nyala semua. Ini kita aktifkan lagi untuk labelnya untuk mempermudah. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lanjut untuk part yang kelima, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan juga router 5. Nah, di sini untuk caranya seperti yang tadi hampir sama. Nah, pertama-tama kita bisa pergi ke switch 3. Kemudian ini saya exit dulu. Selanjutnya di sini kita akan membuat VLAN 5 dan juga 6. VLAN 5 dengan nama VLAN 5. Ini name ya teman-teman. Kemudian VLAN 6 dengan nama VLAN 6. Selanjutnya di sini kita juga akan memasukkan untuk interface yang terhubung. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk interface-nya. Ini kita masuk ke dalam interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 5, spanning port face. Nah, di sini sudah. Kemudian di sini kita exit, lalu masuk ke dalam interface range FA0/ ini 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 6. Kemudian di sini kita enter, spanning port face.
Nah, setelah itu kita juga akan terangkan untuk interface yang mengarah ke router 5 dan juga router switch 4. Nah, ini saya akan terangkan untuk yang mengarah ke router, yaitu menggunakan interface FA0/1. Langsung saja kita masuk interface FA0/1, switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN. Ini VLAN 5 sampai 6 yang tadi kita buat. Kemudian ini saya silang dulu sebentar. Kemudian di sini kita exit. Lalu kita masuk ke dalam interface. Ini tadi itu menggunakan port face 2. Ini kita enter switchport mode access. Switchport access VLAN VLAN berapa tadi ya, teman-teman? VLAN 5 sampai 6. Oh, ini salah ketik. Switchport trunk allow VLAN 5 sampai 6. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan pergi ke switch 4. Di sini seperti tadi kita akan membuat VLAN 5 dengan nama VLAN 5, kemudian VLAN 6 dengan nama VLAN 6. Lalu kita akan memasukkan untuk interface yang terhubung. Ini saya lihatkan dulu, kalian bisa melihat sendiri. Nah, langsung saja di sini saya ketikkan interface range FA0/5 sampai 6, kemudian switchport mode access, switchport access VLAN, ini VLAN 5, kemudian spanning port face. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita exit, lalu interface range FA0/3 sampai 4, switchport mode access, switchport access VLAN 6, spanning port face. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk terangkan yang mengarah ke switch 3. Ini kita exit dulu, masuk ke dalam interface port face 2. Kemudian switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN berapa tadi? VLAN 5 sampai 6. Kemudian ini sudah ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masuk ke router 5. Ini kita masuk dulu SID conft. Kemudian di sini kita juga akan menyalakan untuk interface gig 0/2. Kemudian ini kita no shutdown. Nah, ini sudah menyala. Kemudian di sini kita exit, lalu masukkan interface gig 0/2 titik 5 untuk yang VLAN 5. Kemudian ini kita enter encapsulation.1q5. Selanjutnya kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.5.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian ini kita enter, lalu kita exit, masuk ke yang titik 6. Kemudian IP-nya menggunakan 6.1. Mohon maaf, ini kita masukkan encapsulation dulu, encapsulation.1q6, baru kita masukkan untuk IP-nya. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita juga akan mengkonfigurasikan untuk DHCP pool. Ini kita bisa exit, kita ketikkan IP DHCP pool. Untuk IP-nya yaitu 192. Ini kita masuknya VLAN 5, networknya 192.168.5.0, 255.255.255.0.
kemudian default routernya 192.168.5.1, lalu DNS servernya kita menggunakan 192.168.1.3. Selanjutnya ini kita exit. Lanjut untuk VLAN yang VLAN 6, networknya 6.0, default routernya 5.1, lalu DNS-nya tetap sama. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita exit. Kita juga akan mengecualikan untuk IP-nya. Kita ketikkan IP DHCP exclude address. Ini strip. Ini kita tambahkan untuk IP-nya yaitu 192.168.5.1, lalu yang 6.1. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan cek untuk IP-nya pada VLAN 6. Kita coba desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk part yang ke-6, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan juga core switch 1. Nah, core switch 1 ini adalah multi-layer switch ya teman-teman. Kita itu akan mengkonfigurasikan VTP. Nah, VTP ini kita menggunakan domain dan password. Domainnya ini akademik, kemudian passwordnya 123. Nah, kita perlu mengingat kembali untuk VTP itu artinya ketika dia menjadi server dan ini menjadi klien, maka PC kliennya ini dia akan mengikuti konfigurasi servernya. Jadi misal dia sebagai server dan ini klien, dan dia mengkonfigurasikan sesuatu, tetapi dia tidak mengkonfigurasikan, maka di sini itu akan tetap ada untuk konfigurasinya. Nah, langsung saja kita pergi ke multilayer switch 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan VTP mode server. Ini kita enter, kemudian kita ketikkan VTP domain. Ini kita singkat menggunakan domain academy. Ini kita enter, kemudian VTP passwordnya 123. Ini kita enter, kemudian switch port trunk encapsulation.1q. Di sini saya lupa untuk menambahkan interface-nya. Nah, ini kita tambahkan interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port trunk encapsulation.1q. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pergi ke yang kliennya. Pertama kita pergi ke yang ini switch 5. Kita masuk dulu SID conft. Kemudian di sini kita ketikkan VTP mode client. Kemudian VTP domain academy. Kemudian passwordnya 123. Nah, di sini saya lupa menambahkan VTP password 123. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke switch 6-nya. Kita ketik. Ini kita masuk dulu SID. Kemudian conft. Nah, di sini sudah. Kemudian kita ketikkan VTP mode ke client. Nah, kemudian VTP domain academy. Selanjutnya VTP password
password 123. Kemudian ini sudah. Selanjutnya kita pergi lagi ke multilayer switch 1. Di sini saya akan coba untuk membuat VLAN. Ini kita coba membuat VLAN dari 2 sampai 4. Di sini saya akan percepat. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek pada switch 5-nya apakah ada. Untuk VLAN-nya kita bisa cek menggunakan do show VLAN brief. Kita lihat di sini sudah ada untuk VLAN 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya kita cek pada switch 6. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini juga ada ya teman-teman, yang berarti ini sudah bisa dikatakan sebagai server dan juga kliennya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba untuk memasukkan interface yang terhubung. Ini kita lihat apakah dia sudah urut. Ini 5, FA0/5, kemudian FA0/3, ini FA0/4, dan ini FA0/6. Di sini saya akan urutkan dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah urut. Kemudian di sini kita pergi ke switch 5. Ini kita geser. Ini di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/3 sampai 4, switch port mode access, switch port access VLAN 2. Kemudian di sini kita ketikkan spanning port face. Nah, selanjutnya di sini kita exit, lalu masuk ke dalam interface range FA0/5 sampai 6, switch port mode access, switch port access VLAN 3, kemudian spanning port face. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menerangkan untuk yang mengarah ke multilayer switch 1 dan juga switch 6. Ini kita exit dulu. Kemudian di sini kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 2 sampai 3. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita pergi ke switch 6-nya. Ini kita klik. Kemudian di sini kita masuk ke dalam interface range FA0/3 sampai 4, switch port mode access, switch port access VLAN 2, kemudian spanning port face. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita exit, lalu masuk ke dalam interface range FA0/ sama seperti tadi, 5 sampai 6, switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning port face. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lanjut. Ini kita exit, lalu masuk ke dalam interface range FA0/7 sampai 8, switch port mode access, switch port access VLAN 4, kemudian spanning port face. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita juga akan terangkan untuk yang interface range FA0/1 sampai 2, kemudian switch port mode trunk, switch port trunk low VLAN 2 sampai 4. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita balik lagi ke multilayer switch 1-nya. Ini kita exit dulu. Di sini tuh
kita akan memasukkan untuk IP dari setiap VLAN-nya. Nah, IP-nya itu yang ini ya teman-teman. Di sini saya akan mempercepat untuk prosesnya. Nah, ini sudah saya beri IP. Selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk DHCP pool-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool spasi 1. Ya, ini kita beri VLAN 2. Kemudian di sini kita enter. Untuk networknya 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.2.1. Kemudian DNS servernya kita disuruh menggunakan 192.168.1.2. Nah, kemudian di sini kita lakukan untuk VLAN 3 dan juga VLAN 4-nya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengexclude address-kan untuk IP-IP tersebut. Ini kita ketikkan IP DHCP exclude address. Kemudian kita enter. Oh, ini kita beri IP-nya, saya lupa, 192.168.2.1. Kemudian yang 3.1, lalu yang 4.1. Nah, kita akan coba untuk merequest IP DHCP ya teman-teman. Ini pertama dari VLAN 3. Coba kita ganti DHCP. Nah, ini sudah ada. Kemudian VLAN 4. Dia juga sudah ada. Kemudian VLAN 2. Nah, dia juga sudah ada ya teman-teman. Nah, lanjut part yang ketujuh yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol. Nah, sama seperti sebelumnya, Rapid ini berfungsi untuk backup. Nah, jadi jika ada kabel yang terputus, itu nanti dia itu up-nya itu tidak lama ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke multilayer switch 1. Di sini kita exit dulu. Kita bisa ketikkan spanning strip tree. Kemudian mode rapid PVST, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan hal yang sama pada switch lainnya ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini saya akan mencoba untuk memutuskan kabel. Nah, di sini sudah saya putuskan, kemudian di sini saya konekkan kembali. Ini kita connect dengan ini. Nah, kemudian di sini itu konfigurasi multilayer 1 untuk VLAN 2, kemudian switch 5 untuk VLAN 3, lalu switch 6 untuk VLAN 4. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam multilayer switch satunya. Nah, di sini kita ketikkan spanning strip tree, kemudian VLAN 2 root primary, kemudian kita enter, lalu kita coba cek menggunakan to show spanning tree, kemudian kita enter. Ini kita murmur saja. Nah, kita lihat di sini itu pada VLAN 2 ada tulisan this bridge is the root. Nah, artinya dia sudah menjadi root bridge ya teman-teman, sedangkan di yang lainnya itu tidak ada. Kemudian di sini kita lanjut ke switch 5. Kita ketikkan hal yang sama yaitu spanning strip tree VLAN 3 root primary, kemudian kita enter, lalu kita coba cek do show. Oh, ini saya lupa dikembali. Nah, ini sudah, kemudian do show, kemudian
Ini spanning tree. Nah, ini kita cek yang pada VLAN 3-nya. Nah, di sini juga ada tulisannya ya, teman-teman. Nah, ini sudah, kemudian pergi ke switch 6-nya. Nah, pada switch 6 kita juga ketikkan hal yang sama. Spanning tree VLAN 4 put primary, kemudian kita cek do show spanning tree. Nah, kita lihat di VLAN 4 di sini ada tulisannya ya, teman-teman. Nah, tadi itu kan jika kalian lihat di sini tuh ada kabel kuningnya. Kenapa ada kabel kuning? Karena kalau kalian ingat di sini itu antara 3 device ini tuh membentuk sebuah looping. Nah, ketika saya konfigurasi root bridge itu loopingnya sudah hilang ya, teman-teman. Nah, lanjut untuk part yang ke-8, yaitu konfigurasi addressing di server area. Nah, pertama-tama kita pergi ke router 2. Kemudian di sini kita nyalakan dulu untuk portnya, yaitu interface FA0/4. Ini 4/0. Kemudian di sini no shutdown. Lalu ini kita exit saja. Kemudian di sini kita akan memasukkan untuk interface sub interface-nya, yaitu interface FA 4/0.1, kemudian encapsulation.1q 1, lalu kita baru masukkan untuk IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Oh, ini jangan lupa tambahkan untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian di sini kita pergi ke router 3. Ini kita masuk dulu NSID conft. Kemudian di sini kita masuk ke dalam interface gig 0/2.1 encapsulation.1q 1, kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.2. Kemudian jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke switch 7 yang ini. Kita buka lalu masuk NSID conft. Kemudian di sini kita masuk ke dalam interface range FA 0/1, ini 1/1, FA 2/1, FA 3/1, oh ini sudah. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian spanning port face. Nah, untuk VLAN 1 itu tidak perlu membuat karena ini sudah default. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian di sini saya juga akan menerangkan. Kita masuk, ini kita exit dulu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam interface range FA 0/1, FA 4/1. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode terang. Switch port ini kita ulang saja, switch port terang low VLAN 1. Kemudian di sini kita enter. Nah, kemudian di sini saya akan konfigurasikan secara manual dengan perintah yang seperti ini. Saya akan percepat untuk prosesnya. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba untuk cek konektivitas. Ini misalkan dari mail server ke sini. Nah, dia sudah successful. Kemudian dari sini ke sini
dia juga successful. Kemudian dari sini ke sini dia juga sudah successful semua ya teman-teman. Nah, lanjut di sini ke part yang ke-9, yaitu konfigurasi port security. Di sini itu modelnya itu sticky ya teman-teman, kemudian violation-nya itu shutdown, lalu maksimum MAC address-nya itu 1. Nah, lanjut kita pergi ke switch 7 lagi. Ini kita exit saja, kemudian masuk ke dalam interface range FA 1/1, FA2/1, FA3/1. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan switchport mode access, switchport access. Ini switchport port security. Kemudian ini kemudian kita ketikkan switchport port security, lalu switchport setport security, kemudian MAC address sticky. Kemudian di sini kita enter, lalu kita ketikkan lagi switchport port security spasi violation spasi shutdown. Ini kita enter, kemudian kita ketikkan lagi switchport port security spasi maksimum 1. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pergi ke part yang ke-10, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers. Nah, di sini itu kita akan konfigurasikan IP di router 1, 2, 3, 4, dan juga 5 ya teman-teman. Kemudian saya juga akan konfigurasikan pada multilayer switch 1. Nah, langsung saja kita pergi ke router 2. Nah, di sini kita akan ke yang arah router 1 ya teman-teman. Yaitu di sini itu interface FA0/0. Kemudian kita masukkan untuk IP-nya yaitu 10.10.10.18 255.255.255.252. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita no shutdown. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita exit. Selanjutnya yang mengarah ke arah interface yang ke router 3, yaitu interface FA 1/0, IP-nya itu 10.21, 10.10.10.21, 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Lalu kita exit. Kemudian ini sudah selesai untuk router 2-nya, lanjut ke router 1-nya. Ini kita buka lalu masuk. Nah, di sini itu kita akan lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/0, kemudian IP-nya itu 10.1. Ini saya beri subnet mask-nya. Nah, lalu no shutdown. Kemudian di sini kita exit, lalu masuk ke dalam interface gig 0/1. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.17. Subnet mask-nya 255.255.255.255.255.
252. Kemudian di sini no shutdown. Lalu kita exit saja. Lalu masuk ke dalam interface gig 0/2. Kemudian IP address-nya yaitu 110.10.10.10.7/13. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian di sini no shutdown. Nah, kemudian di sini kita sudah selesai pada router 1, lalu ke router 4. Nah, pada router 4 ini kita masuk ke dalam interface gig 0/0. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.5. 10.10.10.5. Subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian lanjut ke yang interface gig 0/2. Nah, ini IP-nya itu 10.2. 10.10.10.2. Subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian ini saya lupa menambahkan untuk IP address-nya. Nah, di sini sudah, kemudian no shutdown. Nah, ini kemudian kita pergi ke router 5. Kemudian di sini kita masuk ke dalam interface gig 0/0. Kemudian IP-nya itu 10.6. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa ya teman-teman. Lalu ini saya lupa untuk menambahkan address. Kemudian no shutdown. Nah, di sini kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian IP-nya itu 10.9. 10.10.10.9. Subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian di sini kita enter no shutdown. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita lanjut untuk konfigurasi di multilayer switch satunya. Ini kita masuk. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam interface FA 0/3. Kemudian no switch port. Nah, lalu baru kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 10.14. 10.10.10.14.255.255.255.252. Kemudian barulah no shutdown. Nah, ini sudah. Kemudian kita exit lagi, masuk ke dalam interface FA 0/1. Kemudian no switch port. Lalu di sini kita masukkan untuk IP-nya yaitu 10.10. Kemudian no shutdown. Lalu di sini kita exit lagi, lanjut ke interface range interface FA 0/2 yang IP-nya itu 10.26. Ini kita ketika no switch port baru masukkan IP address-nya.
Nah, di sini untuk multilayer switch satunya ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita pergi ke router yang 3. Ini kita exit, kemudian masuk ke dalam interface gig 0/0, kemudian IP address-nya itu 10.22, kemudian subnet mask-nya jangan lupa, lalu no shutdown. Kemudian di sini kita exit, lalu masuk ke yang interface gig 0/1. Di sini itu IP-nya 10.25. 10.10.10.25, subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian di sini no shutdown. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba untuk mengirim paket dari router 4. Ini yang ini ke router 1. Kita ulang. Nah, dia sudah successful. Kemudian saya akan coba dari multilayer switch 1 ke router 3. Ini kita hapus saja. Untuk awal-awal memang sering failed ya teman-teman. Kita ulangi lagi dari multilayer switch 1 ke router. Nah, dia sudah successful. Nah, lanjut di sini kita ke part yang ke-11, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, di sini tuh kita akan melakukan konfigurasi OSPF di semua router menggunakan OSPF ID-nya 10. Kemudian ini kita disuruh seperti ini. Langsung saja kita pergi ke router 1. Nah, kemudian di sini kita ketikkan router OSPF. Di sini itu kita disuruh 10. Kemudian kita masukkan untuk networknya, yaitu 10.10.10.0, kemudian wildcard-nya yaitu 0.0.0.3 area 0. Oh, kemudian di sini kita pergi ke network yang mengarah ke multilayer switch 1, yaitu 10.12, yaitu 10.10.10.12, kemudian wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Kemudian di sini kita enter. Nah, kemudian di sini kita pergi ke multilayer switch 1. Nah, di sini itu kita harus mengetikkan IP routing dulu ya teman-teman. Kemudian barulah kita ketikkan router OSPF 10. Kemudian di sini kita enter, lalu masukkan networknya yang 10.8. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3 areanya 0. Kemudian di sini kita enter. Kemudian di sini kita pergi ke router 5-nya ya teman-teman. Ini kita masuk dulu, ini kita exit, masukkan perintah router OSPF 10. Kemudian di sini kita enter, berikan networknya yaitu yang pertama 10.10.10.10. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Lalu di sini kita tambahkan untuk yang titik 4. Ini kita ganti saja titik 4. Lalu di sini kita juga akan advertisekan untuk IP dari VLAN-nya, yaitu 192.168.5.0. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Lalu yang VLAN 6-nya
Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kita itu harus mengkonfigurasikan passive interface yang terhubung ke klien. Kita akan konfigurasikan juga, ini kita ketikkan passive interface keep 0/2.5. Kemudian yang titik 6-nya juga ya teman-teman. Nah, di sini sudah. Kemudian kita pergi ke router 4-nya yang ini. Nah, kita buka. Kemudian ini kita exit dulu. Lalu kita masukkan router OSPF 10. Lalu masukkan networknya 10.10.10.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini yang network 4 juga kita masukkan. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita juga akan mengkonfigurasikan untuk yang VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan network 192.168.7.0, wildcardnya 0.0.0.255, area 0. Ini kita ulang. Lalu yang 8 dan juga yang 9. Nah, di sini tuh kita akan mengkonfigurasikan untuk interface pasifnya, karena ini terhubung ke klien. Ini kita bisa ketikkan passive strip interface keep 0/2.9. Ini dari yang 7 dulu. Kemudian di sini kita juga akan konfigurasikan passive interface karena dia itu terhubung ke klien. Langsung saja di sini kita ketikkan passive interface gig 1 gig 0/1.7. Kemudian di sini yang 8 juga 8 dan juga 9 ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek dengan perintah do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini itu sudah ada yang 17 dan juga satunya ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga akan cek dengan perintah do show IP root. Nah, lalu di sini itu sudah ada yang O ya teman-teman, yang artinya itu OSPF. Lalu di sini saya akan coba untuk tes konektivitas. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 18. Nah, dia sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke part yang ke-12. Nah, tadi kan OSPF, sekarang gantian EIGRP. Nah, di sini itu kita akan konfigurasikan pertama ke router 1 dulu ya teman-teman. Kita masuk saja. Nah, di sini ini kita exit dulu. Lalu kita bisa ketikkan router EIGRP 1. Kemudian kita berikan networknya yaitu yang 10.16, 10.10.10.16, wildcardnya 0.0.0.3. Kemudian di sini kita enter, lalu no auto summary. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke multilayer switch satunya. Ini kita exit dulu. Kemudian masukkan ke router EIGRP 1 networknya yaitu yang 10.24, 10.10.10.24. Kemudian wildcardnya 0.0.0.3. Kemudian di sini kita juga akan memasukkan untuk VLAN-nya ya teman-teman, yaitu VLAN 2 dan juga
sampai 4. 192.168.2.0, kemudian berikutnya 0.0.0.255, kemudian yang 3, kemudian yang terakhir yang keempat. Nah, di sini sudah, lalu kita ketikkan no auto summary. Nah, di sini sudah teman-teman. Lalu kita konfigurasikan untuk passive interface VLAN 2, kemudian VLAN 3, dan juga VLAN 4-nya. Nah, di sini sudah, kemudian kita pergi ke router 2-nya. Nah, di sini kita ketikkan router EIGRP 1. Kemudian pertama kita masukkan network yang 10.16, 10.16, shortcutnya 0.0.0.3. Kemudian kita masukkan juga untuk yang 10.20-nya. Lalu kita juga akan memberikan untuk IP VLAN-nya, yaitu VLAN 1. 192.168.1.0, shortcutnya 0.0.0.255, lalu no auto summary. Nah, di sini sudah. Lanjut kita pergi ke router 3-nya. Ini kita exit ya, ini kita masuk saja SID conft. Lalu di sini kita ketikkan router EIGRP 1, lalu kita masukkan networknya pertama yang 20, 10.10.10.20, spasi 0.0.0.3, kemudian kita enter, lalu yang 24-nya kita enter, lalu kita juga akan memasukkan untuk IP dari network dari VLAN-nya 192.168.0.0.0.255. Nah, di sini kita ketikkan no auto summary. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba kirim paket, misalkan dari mail server ke PC 8 kali ya. Ke PC 8. Ini kita ulang dari mail server ke PC 8. Nah, dia sudah successful ya teman-teman. Nah, di sini itu kan. Nah, kita lanjut ke part yang ke-13, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Nah, langsung saja di sini itu kan ada wilayah OSPF dan juga EIGRP. Kita akan mendistribusikan router 1 dan juga router MLS2 ini agar yang keduanya itu bisa terhubung ke OSPF dan juga EIGRP. Kita masuk ke router 1. Ini kita exit dulu. Kemudian kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu di sini kita ketikkan redistribute OSPF 10. Kemudian metrik 1, spasi 1, ini 5 kali, kemudian kita enter. Nah, ini saya ada salah ketik redistribute. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita exit, lalu kita ketikkan lagi router OSPF 10. Ini kita enter, lalu redistribute EIGRP 1,
1, ini saya salah ketik, metric strip type 1, kemudian berikan subnet. Nah, di sini kita enter ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke multilayer switch satunya. Nah, di sini kita exit dulu. Kemudian masuk ke dalam router OS. Ini kita ke EIGRP dulu. EIGRP 10 1, kemudian kita ketikkan red distribute OSPF 10 metric 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1, kemudian kita enter, lalu kita exit, lalu kita ketikkan router OSPF 10 redistribute EIGRP 1 metric type 1 subnet. Kemudian di sini kita enter. Nah, kemudian saya akan coba untuk mengirimkan paket. Nah, di sini saya akan coba untuk mengirimkan paket dari PC sini ke DNS ya teman-teman. Maka dia sudah successful. Nah, lanjut untuk part yang ke-14, yaitu konfigurasi NTP server dengan menggunakan key-nya itu 1 dan passwordnya 123. Nah, kita itu akan mengkonfigurasikan NTP client di semua router dan juga switch. Kita mulai dari router 2 dulu ya teman-teman. Nah, kita ketikkan NTP server 192.168.1.3, kemudian enter, lalu NTP authenticate kemudian kita enter, lalu NTP authentication strip key 1, lalu MD5 123. Nah, kemudian di sini kita pergi ke router 3, router 1 sampai semuanya. Di sini saya akan percepat untuk prosesnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke router 2-nya. Nah, kita akan cek dengan perintah to show NTP status. Kemudian kita enter. Nah, di sini tuh sudah ada tulisan sinkronnya ya teman-teman. Berarti di sini saya sudah berhasil. Nah, lanjut untuk ke part yang ke-15, yaitu konfigurasi DNS dan juga web server. Nah, di sini tuh langsung saja kita buka untuk DNS servernya. Kemudian kita pergi ke service, lalu kita pergi ke DNS. Nah, pastikan ini tuh on ya teman-teman. Kemudian untuk namanya itu akademisekolahan.com. Kemudian di sini untuk type-nya record, lalu untuk address-nya 192.168.1.4. Kemudian langsung saja kita add. Kemudian kita buat untuk yang CNAME. Nah, di sini itu untuk namanya www.akademisekolahan.com. Untuk namanya akademisekolahan.com. Kemudian langsung saja kita add. Kemudian kita buat yang
record. Di sini untuk namanya itu kita menggunakan mail.akademisekolahan.com. Kemudian untuk hostname-nya itu menggunakan IP address. Kemudian di sini itu kita menggunakan 192.168.1.5. Langsung saja kita add. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke yang web server. Di sini kita pergi ke service, kemudian yang HTTP. Ini langsung saja kita edit. Nah, kemudian yang Cisco paket tracernya itu kita akan ganti. Nah, di sini kita ganti menggunakan Akademi Sekolahan ID. Kemudian pada yang di bawahnya juga kita akan ganti juga. Welcome to. Di sini ganti dengan Akademi Sekolahan ID. Nah, kemudian di sini kita coba ping untuk akademisekolahan.com. Kita enter, maka di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan coba pada PC yang sama juga, geng. Ini kita pergi ke web browser ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba search www.akademisekolahan. Ini belum sekolahan.com. Kemudian di sini kita coba cari. Nah, maka di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, lanjut untuk yang part 16 yaitu konfigurasi email server. Nah, nantinya itu kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan juga user 2, yang mana passwordnya ini sama, yaitu 123 ya teman-teman. Langsung saja kita pergi ke mail server. Nah, di sini kita pergi ke service, kemudian ke email. Nah, di sini pastikan dia sudah on semuanya. Nah, pertama kita akan membuat domain yang akademi sekolahan, kemudian .com. Kemudian untuk usernya user 1, lalu passwordnya 123. Nah, langsung saja kita add. Kemudian kita buat juga untuk user 2, passwordnya sama 123. Ini juga kita add ya teman-teman. Kemudian di sini misalkan kita pilih yang PC 18, kita pergi ke command prompt dulu. Kita coba untuk ping email servernya, yaitu 192.168.1.5. Ini kita kasih ping. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, kita kembali ke yang email. Di sini untuk username-nya itu user 1. Kemudian email address-nya kita menggunakan user1@akademisekolahan.com. Kemudian income-nya menggunakan mail akademisekolahan.com. Kemudian ini untuk ini ada sedikit type. Nah, kemudian ini untuk outgoing-nya sama, yaitu mail akademisekolahan.com ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk username-nya
ini menggunakan user 1, passwordnya 123. Kemudian kita bisa save. Nah, di sini saya akan coba untuk pergi ke PC 19. Ini saya akan request IP dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai merequest IP-nya. Kemudian kita pergi ke email. Untuk username-nya user2, kemudian email address-nya user2@akademisekolahan.com. Kemudian incoming-nya menggunakan mail.akademisekolahan.com. Nah, ini outgoing-nya sama menggunakan mail akademisekolahan.com. Untuk username-nya menggunakan user2, lalu passwordnya 123. Lalu kita save. Kita coba untuk ke Compose. Nah, di sini untuk usernya menggunakan user1 akademisekolahan.com. Kemudian di sini subjeknya saya menggunakan tes. Lalu di sini untuk pesannya kita bisa pesan hai. Lalu kita coba kirim. Nah, maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lanjut untuk part yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Nah, di sini tuh kita akan mengkonfigurasikan access list di router 2 dan router 3 untuk mencegah ping dari VLAN ke server. Nah, di sini langsung saja kita pergi ke router 2. Nah, kemudian di sini kita ketikkan IP access, kemudian list, spasi extended block underscore ping. Kemudian di sini kita enter, lalu kita ketikkan deny ICMP any 192.168.1.0. Kemudian di sini kita beri wildcard 0.0.0.255. Kemudian kita berikan perintah permit IP any. Kemudian di sini kita exit. Lalu kita masuk ke dalam interface FA4/0. Kemudian kita masukkan IP access list access group log underscore ping. Ini underscore ya teman-teman, ping. Kemudian kita berikan out, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lanjut kita pergi ke router 3. Kemudian di sini kita ketikkan IP spasi access list spasi extended spasi block underscore ping. Kemudian di sini kita enter, lalu kita ketikkan deny ICMP, kemudian any, IP-nya 192.168.1.0, wildcard-nya 0.0.0.255, kemudian permit any. Kemudian di sini kita enter. Nah, kemudian di sini saya akan cek untuk
login dari PC 1 ke DNS server. Nah, maka di sini itu akan valid ya teman-teman karena dia itu sudah terblokir. Nah, di sini untuk completion-nya di saya itu tidak full karena nggak tahu kenapa nih di saya itu banyak banget bug-nya di sini. Oke, sekian saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.